Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dalam kesempatan ini kami akan mencoba menjelaskan terkait dengan tugas mata kuliah Ekonometrik Keuangan dengan topik pengujian asumsi klasik dan mengatasi permasalahan tidak blue pada data panel menggunakan aplikasi Stata. Dalam kesempatan ini kami bersama tim Bapak Nanda dan saya sendiri, Farid Wiwira. Untuk pengujian asumsi klasik, kita lihat bahwa ada data penelitian, yaitu tujuan penelitian adalah melihat faktor yang mempengaruhi pengembalian investasi berupa equity securities pada perusahaan manufaktur di Indonesia. Nah, sampel yang digunakan di sini adalah tahun 2001 dan 2002 dengan asumsi bahwa perusahaan yang menjadi sampel adalah perusahaan yang membayarkan dividennya pada tahun pengamatan. Nah, variabel operasional yang kita gunakan adalah pengembalian investasi berupa equity securities, itu diukur dengan dividen payout ratio. Kemudian variabel independennya yaitu faktor yang mempengaruhi. Dari beberapa literatur kita menggunakan dua rasio, yaitu rasio profitabilitas yang diukur dengan ROI dan rasio leverage yang diukur dengan debt equity ratio. Nah, tahapan langkah yang kita lakukan adalah yang pertama kita memilih model dulu, yaitu kita mengolah data panel dengan tahapan sebagai berikut. Nah, kemudian kita memilih model, mana model yang akan diambil, apakah model Fick effect ataupun model random effect ataupun model PLS dengan beberapa pengujian yang akan kita lakukan. Untuk pengujian lanjutan nanti untuk memilih model kita bisa menggunakan metode atau tes Hausman yang disebut sebagai Hausman test. Setelah kita melakukan pengolahan data menggunakan aplikasi Stata, kita dapatkan hasil regresi PLS pool least square dengan regresi sederhana. Kita mendapatkan nilai probabilitas uji F itu 0,042. Nah, sekarang kita mau mengujikan apakah model PLS itu lebih baik dibandingkan dengan model Fick effect. Nah, untuk pengujian ini kita menguji menggunakan F restricted atau Chow test, di mana H0 kita asumsikan adalah model PLS dan H1 adalah Fick effect. Nah, setelah menggunakan uji Chow test, kita dapatkan hasil. Ini ada probabilitas di bawah pengujian Fick effect. Nah, F sama dengan 0,1926. Nah, ini merupakan uji menggunakan Chow test. Kita dapatkan hasil ini besar dari 0,05. Artinya kesimpulan kita adalah terima H0, artinya model PLS yang lebih baik. Untuk pengujian apakah model PLS ataupun random effect yang terbaik, kita menggunakan uji Bruce-Pagan Lagrange multiplier atau LM test, sehingga kita dapatkan di sini hasil probabilitasnya itu sama dengan 1. Nah, artinya adalah ketika nilai probabilitas F sama dengan 1, ini artinya nilai lebih besar dari 0,05, maka kita menerima bahwa model yang terbaik itu adalah PLS, artinya terima H0. Nah, berikutnya kita mau memastikan kembali apakah model Fick effect ataupun random effect yang terbaik. Dan yang keduanya itu kita lakukan pengujian kembali menurut pengujian Hausman, sehingga kita dapatkan setelah diolah datanya kita dapatkan hasil probabilitas itu sebesar 0,38. Nah, nilai ini besar dari 0,05. Artinya dalam pengujian Hausman ketika nilai probabilitas uji F
itu besar dari 0,05, maka kita menerima H0, maka model yang diterima dalam pengujian apakah fixed effect ataupun random effect yang kita ambil, maka yang kita terima adalah random effect. Nah, maka kesimpulan dari data yang tersedia, maka model yang kita gunakan adalah model random effect. Nah, untuk berikutnya kita akan melakukan pengujian asumsi klasik terhadap model-model yang sudah kita miliki tadi. Baik, untuk melakukan pengujian asumsi klasik, kita mulai dari uji multikolonialitas. Dengan asumsi kita menggunakan model regresi terlebih dahulu. Kita hasil regresnya. Nah, untuk pengujian multikolonialitas menggunakan model PLS, kita inputkan core, variabel Y dan variabel X-nya kita inputkan. Nah, dihasilkan nilai sebagai berikut. Nah, kelihatan di sini bahwa antar variabel tidak terjadi multikolonialitas karena nilainya kecil dari 0,75. Nah, ada cara lain yang bisa kita lakukan juga, yaitu kita panggil kembali hasil regresi, kemudian kita ketikkan VIF. Nah, sehingga dihasilkan, ini mengartikan bahwa nilai VIF-nya kecil dari 10, artinya tidak terjadi multikolonialitas. Dan nilai 1 per VIF ini nilai standarnya adalah 0,01, sehingga ketika nilai VIF besar dari 0,01 artinya tidak terjadi multikolonialitas. Nah, berikutnya kita akan menguji multikolonialitas untuk model fixed effect. Berarti kita tadi sudah mengetikkan extract untuk model fixed effect. Nah, kita dapatkan, kemudian kita ketikkan lagi VIF uncenter, ya, dihasilkan hasil sebagai berikut. Nah, di sini memperlihatkan bahwa dengan model fixed effect terlihat bahwa tidak terjadi multikolonialitas. Artinya adalah nilai VIF-nya kecil dari 10, sementara nilai 1 per VIF itu dia lebih besar dari 0,01. Artinya tidak terjadi multikolonialitas. Nah, untuk selanjutnya kita melakukan pengujian untuk model random effect. Jadi extract DPR ROI der random effect. Nah, kemudian kita ketikkan lagi perintahnya sama dengan fixed effect tadi. Nah, di sini juga memperlihatkan hasil yang sama. 0,856, sementara yang tadi 0,856 juga yang untuk fixed effect. Nah, artinya adalah untuk random effect ataupun untuk model fixed effect, untuk pengujian multikolonialitasnya itu sama. Nah, sama-sama menghasilkan tidak terdapat atau tidak adanya multikolonialitas dalam model ini. Nah, kemudian kita lanjut yang kedua, pengujian asumsi klasik, yaitu heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas adalah uji yang kita gunakan untuk menilai apakah ada ketidaksamaan varian dari residual untuk masing-masing model. Nah, akan terbebas dari heteroskedastisitas jika nanti nilai probabilitasnya besar dari alfa. Nah, sekarang kita coba dulu untuk model PLS. Kita ketikkan rect. Kemudian kita inputkan, kita ketikkan head test. Nah, di sini memperlihatkan bahwa untuk model PLS,
probabilitasnya 0,00, artinya ini nilainya signifikan, artinya di sini terjadi heteroskedastisitas. Nah, sementara yang kita inginkan adalah besar. Nah, ini untuk model PLS. Nah, sekarang kita cobakan untuk model FE, Exteret, DPR, ROI, DER, FE. Nah, untuk pengujian heterosnya kita inputkan, kita ketikkan XT-test 3. Nah, di sini memperlihatkan nilai juga 0,00. Jadi dengan model peak effect juga di sini terlihat adanya terjadi heteroskedastisitas. Nah, untuk model RE ini tidak kita lakukan karena diasumsikan dengan model RE ini sudah menggambarkan atau menggunakan metode GLS dalam estimasi. Sehingga diasumsikan ini tidak terjadi heteroskedastisitas untuk model RE. Berikutnya kita lanjutkan pengujian autokorelasi. Yang pertama kita mulai dulu dengan model PLS atau full least square, itu dengan mengetikkan regresi dengan menggunakan PLS, kemudian kita ketikkan XT serial DPR ROI DER. Nah, dari sini kita hasilkan bahwa nilai probabilitasnya itu adalah 0,2005. Artinya probabilitas di sini adalah besar dari 0,05. Artinya di sini kalau dia besar dari 0,05 berarti kita menerima H0, artinya tidak terjadi autokorelasi. Nah, kemudian kita mencobakan untuk model fixed effect. Kita ambil Exteret fixed effect. Ya. Kemudian kita ketikkan X serial tadi. Ya. Nah, di sini memperlihatkan dengan model fixed effect juga hasil memberikan nilai besar dari 0,05. Artinya di sini tidak terjadi autokorelasi di dalam model PLS ataupun model fixed effect. Nah, sementara untuk random effect sama halnya dengan heteroskedastisitas, kita tidak melakukan pengujian karena diasumsikan dia sudah menggunakan GLS dalam estimasinya. Nah, ya itulah pengujian asumsi klasik. Nah, berdasarkan hasil pengolahan asumsi klasik yang sudah kita lakukan di SATA, kita dapat melihat kesimpulannya bahwa untuk uji multikolonialitas, untuk parsial korelasi, dan untuk PIF, ini pengujian model untuk PLS, kita dapatkan hasil bahwa tidak terjadi multikolonialitas. Artinya adalah model bersih dari multikolonialitas. Nah, kemudian untuk multikolonialitas pada model FE dan RE juga kita hasilkan di sini nilainya kecil dari 10 dan besar dari 0,01. Dengan melihat hasil 1 per PIF, maka kita simpulkan juga bahwa tidak terjadi multikolonialitas pada model FE dan RE. Nah, kemudian pengujian heteroskedastisitas kita lihatkan hasilnya bahwa probabilitasnya untuk kedua model ini sama-sama kecil dari 0,05. Artinya model PLS atau FE ini terjadi heteroskedastisitas. Nah, kemudian untuk autokorelasi kita melihatkan hasilnya adalah untuk model PLS besar dari 0,05 dengan nilai 0,02, dan begitu juga untuk model FE. Nah, ini mengartikan bahwa ini tidak terjadi autokorelasi. Nah, secara keseluruhan ada satu model yang memang terpengaruh asumsi klasik, maka ini harus kita bersihkan dulu. Nah, untuk meyakinkan bahwa model kita sudah menjadi blue, maka salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah melakukan pengujian dengan robust.
Nah, langkahnya adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama kita lakukan dulu untuk model PLS untuk membersihkannya dengan metode robust. Jadi kita klik red, kemudian kita lanjutkan dengan pengujian robust dengan menginputkan red, variabel, kemudian koma, RO. Nah, ini hasilnya. Nah, kemudian di sini kita melihat nilainya. Untuk standar errornya kita perhatikan dengan yang robust, yang regresi, ini sudah mengalami perubahan nilai, artinya model sudah diperbaiki. Dan begitu juga untuk nilai T-nya, ini juga sudah diperbaiki. Karena ada perubahan nilai yang muncul di model pengujian robustnya. Nah, berikutnya untuk pengujian fixed effect, kita pilih extract fixed effect, extract variabel FE, kemudian kita robust RO. Nah, dari hasil pengujian robust untuk fixed effect, kita perhatikan bahwa nilai robustnya sudah memiliki perubahan nilai dibandingkan dengan nilai regresi yang di awal. Nah, dengan demikian kita sudah memperbaiki model sehingga permasalahan tidak blue sudah bisa diatasi. Setelah kita membebaskan model dari permasalahan tidak blue, maka kita mengasumsikan bahwa model ini sudah blue, sehingga kita bisa melihat nilai regresi untuk masing-masing model yang kita punya. Yang pertama kita lihat dari model PLS, bahwa dengan model PLS kita melihat bahwa model secara umum signifikan, artinya variabel X berupa DER ataupun ROI mampu menjelaskan dividen payout ratio. Nah, dan kita juga melihat bahwa R-square itu sebesar 0,086 dengan R-square-nya 0,104. Nah, ini memang sangat kecil sekali, bahwa model ini hanya mampu menjelaskan dividen payout ratio itu sebesar 10,47%. Setelah di-adjust pun nilainya sangat kecil, itu 8,6%. Nah, ini model untuk PLS. Nah, berikutnya kita lihat model untuk fixed effect, ya. Nah, kita lihat nilai probabilitasnya ini 0,01. Artinya ini adalah model yang sangat signifikan, kecil dari 0,05. Kemudian variabel ini secara keseluruhan kita lihat dari RSQ, secara keseluruhan ini mampu menjelaskan variabel yang kita uji sebesar 10,46%. Nah, dengan nilai koefisien seperti ini. Nah, kemudian untuk pengujian RE, kita gunakan juga extract RE. Nah, di sini secara keseluruhan memberikan nilai model itu 0,003. Ini mengartikan bahwa model ini sangat sangat valid, mampu menjelaskan DPR, namun kemampuannya itu hanya mencapai 10,47% dengan koefisien variabel yang ini. Nah, kita lihat untuk pengujian uji T-nya untuk masing-masing variabel. Untuk model random effect, yang signifikan variabelnya di sini adalah ROI dan ROE. Ini memberikan nilai yang sangat signifikan dengan model random effect.
karena sama-sama P-nya nilai P value itu kecil dari 0,05. Nah, kemudian kita coba lihat kembali untuk fixed effect. Di sini memberikan nilai P value juga sama-sama di bawah 0,05, artinya variabel ROI dan DER ini sama-sama memberikan penilaian yang signifikan terhadap pengaruh pada dividen payout ratio. Nah, begitu juga untuk model model regresi PLS. Nah, di sini dengan nilai rata-rata di bawah 0,05 untuk semua variabel, nah maka dikatakan variabel ini juga signifikan untuk menjelaskan independen variabel berupa dividen payout ratio. Nah, demikianlah hasil pengolahan asumsi klasik dan penilaian hasil model regresi PLS menggunakan dan fixed effect dan random effect. Kami berterima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan menyajikan tugas dari mata kuliah ekonometrik keuangan. Kami tim ada 2 orang, Pak Nanda dan saya sendiri, Farid Miwira. Tugas kali ini adalah berkaitan dengan pengujian linear probability model atau LPM, logit dan probit model menggunakan aplikasi Stata. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi kedatangan seorang pengunjung yang kita nilai dengan dummy variabel, itu apakah jarang atau sering. Kemudian faktor yang diasumsikan berpengaruh terhadap pola frekuensi kedatangan ini adalah keamanan area belanja, kelengkapan fasilitas, dan harga produk. Nah, di mana pengukuran variabel yang digunakan untuk frekuensi, kita menggunakan nilai 0 untuk jarang dan 1 untuk sering. Kemudian untuk variabel kenyamanan, kita memberikan skala dari sangat tidak nyaman sampai sangat nyaman dengan rentang 1 sampai 10. Begitu juga untuk fasilitas dan harga. Sampel yang digunakan itu adalah sebanyak 50 sampel dengan data yang sudah dikumpulkan. Nah, untuk menguji data ini, penelitian ini kita menggunakan aplikasi Stata. Kita mulai dengan menginputkan data ke dalam aplikasi. Langkah pertama yang kita lakukan adalah dengan menginputkan data ke dalam Stata dengan import dari Excel. Kita ambil data yang kita gunakan tadi, data logistik, oke. Kemudian kita klik import first row as variable name. Nah, sehingga data sudah masuk ke dalam aplikasi. Kita simpan dengan nama logistik. Kita simpan. Sebelum proses lebih lanjut, kita coba melihat data kita, mengenal data lebih jauh dengan menambahkan describe. Describe, kita enter. Nah, inilah data deskripsi dari data kita, bahwa observasi ada 50 dengan adanya harusnya 4 variabel. Nah, kemudian pengenalan data berikutnya, kita juga bisa melihat data kita seperti apa untuk melihat jumlah observasi, mean, standar deviasi, dan nilai maksimum. Kita ketikkan sum. Nah, sehingga diperoleh bahwa variabel observasi kita 50 dengan rata-rata nilai 6, kemudian ada nilai 5 di frekuensi dan harga di nilai 7, minimum dan maksimum.
Sebelum masuk ke proses pengujian logit dan probit, sebaiknya data logistik ini kita gunakan pengujian LPM, yaitu Linear Probability Model. Yaitu dengan cara kita cari nilai regresinya dengan mengetikkan reg dengan variabel yang ada, nah, sehingga menghasilkan output yang seperti ini. Data ini terlihat bahwa nilai probabilitas itu nilai F-nya besar senilai 0,00, artinya ini kecil dari 0,05, bahwa model dikatakan signifikan. Nah, berikutnya adalah kita akan menguji melihat nilai prediksi dan error dari estimasi menggunakan LPM. Kita inputkan reg, frekuensi, variabel X-nya, nyaman, fasilitas, dan harga. Kita ketikkan reg, frekuensi, nyaman, fasilitas, harga, omitted. Kemudian kita ketikkan predict LPM frekuensi head. Kemudian kita inputkan predict ERLPM PM resid, ini untuk melihat nilai residualnya. Kemudian baru kita ketikkan, kemudian list frekuensi LPM frekuensi head ERLPM. Nah, sehingga akan memunculkan nilai prediksi error bahwa ada dari nilai yang ada ini ada nilai 1. Nah, ini menjadi kelemahan dari model LPM. Nah, kemudian kita mencoba untuk membuatkan grafik scatter plot dengan menginputkan scatter plot, scatter frekuensi LPM frekuensi head. Nah, sehingga muncul grafik seperti berikut, fit value. Nah, ini kita simpan. Nah, berikutnya kita adalah melihat scatter plot grafik yang memperlihatkan bahwa nilai estimasi menggunakan LPM. Kita inputkan sort LPM frekuensi head. Kemudian kita definisikan dulu gain ID LPM sama dengan underscore n. Kemudian kita inputkan lagi scatter LPM ID LPM. Nah, sehingga akan menghasilkan grafik pemetaan data yang kita punya dengan berbasis pada Y adalah frekuensi. Ini kita simpan grafik 2. Nah, kemudian kita membuat grafik itu adalah scatter plot nilai prediksi berdasarkan pada nilai residual dari nilai estimasi menggunakan LPM. Kita inputkan RVF plot. Nah, inilah grafik yang dihasilkan. Kita simpan, ini grafik ketiga. Oke. Berdasarkan hasil olahan, kita dapat lihat bahwa dari pengolahan regresi, kita lihat hasil adalah probabilitasnya besar kecil dari 0,05, maka kita mengatakan bahwa model ini adalah signifikan. Nah, dari model yang ada, maka kita dapatkan formula atau model yang kita gunakan dalam pengujian ini adalah V frekuensi sama dengan negatif 1,6 ditambah 0,114 nyaman ditambah 0,196 fasilitas ditambah 0,01 harga. Nah, ini positif semua. Artinya adalah frekuensi kedatangan orang itu akan dipengaruhi oleh 0,1 kenyamanan,
kemudian 0,19 fasilitas, dan 0,01 harga. Artinya kalau kita lihat dari sini bahwa kedatangan orang berbelanja itu atau kunjungan itu lebih besar dipengaruhi oleh fasilitas yang ada. Apakah itu ada parkiran, dan setelah itu baru kenyamanan, dan terakhir adalah harga. Nah, setelah proses pengujian LTM kita lakukan, baru kita masuk pada pengujian logit. Sekarang saya akan mencoba untuk mengolah data dengan SATA, yaitu dengan menggunakan logit model dan probit model. Sekarang yang akan saya olah data itu merupakan data dari frekuensi kedatangan pelanggan ke sebuah pusat perbelanjaan yang dipengaruhi oleh kenyamanan, fasilitas, dan harga. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nanda, dan saya merupakan seorang mahasiswa PDIM Universitas Andalas. Baik, saya akan fokus mengolah datanya. Silakan untuk pembahasan dan interpretasinya nanti akan kita lanjutkan setelah datanya diolah. Sekarang kita akan fokus mengolah datanya dulu. Pertama, kita akan melakukan pengolahan data menggunakan logit model dengan stata. Untuk logit model, itu kita ketik logit. Selanjutnya kita ketik frekuensi, ketik nyaman, ketik fasilitas, dan terakhir harga. 3 variabelnya, frekuensi variabel Y, nyaman X1, fasilitas X2, dan harga X3. Enter. Setelah ini logistik regression. Setelah ini kita akan mencari odds ratio-nya. Klik ini, koma, OR. Oke. Sekarang setelah odds ratio, kita cari marginal efek marginalnya. Efek marginal, rumusnya, kembali ke logit. Habis itu ketik MFX. Enter. Setelah dapat marginal, kita lanjutkan dengan mencari goodness of fit. Ini rumusnya. Logit. Setelah itu fit state. Enter. Setelah ini, setelah goodness of fit, baru goodness of fit Hosmer dan Lemeshow. Ini rumusnya pertama sama. Setelah itu kita copy dari sini, start gov, copy, paste, enter. Setelah selesai pengujian goodness of fit, kita lanjutkan pengujian sensitivity-nya. Rumusnya sama dulu, enter. Lanjutkan dengan kita copy state classification, copy, paste state classification, enter. Baru dilanjutkan. Setelah kita selesai logit, baru kita lanjutkan dengan membuat yang probit model. Probit model ini yang bersama sebenarnya, tapi ini bedanya di depannya aja. Tadi logit, sekarang probit. Enter. Setelah probit, marginnya, efek marginnya lagi. Efek margin. Jadi kalau di probit ini nggak ada odds ratio. Jadi dia langsung margin efek atau efek marginnya. Ketik efek MFX, enter. Ini margin efeknya, marginal efeknya. Setelah marginal efek, kita lanjutkan pengujian goodness of fit. Sama dengan tadi, probit, baru fit state.
enter. Setelah itu kita lanjutkan dengan pengujian goodness of it, Hosmer and Lemay Show. Ini rumusnya juga hampir sama sama dengan yang tadi. Probit estate.gov. Oke. Setelah ini kita lanjutkan mencari pengujian sensitivity-nya. Sensitivity. Probit estate classification. Oke. Kita sudah selesai menguji membuat model logit dan membuat model probit. Sekarang kita akan melanjutkan dengan melakukan perbandingan antara model logit dan model probit. Ini caranya. Kita masukkan lagi rumusnya. Pertama ini dari logit dulu. Logit, enter. Setelah itu kita ambil ini rumusnya. Visted, saving, dalam kurung L1. Kita copy, enter. Baru masuk ke probit. Kini kita akan menguji perbandingannya. Untuk probit, di sini Visted, fitsted, using L1, force. Copy, paste, enter. Oke. Sekarang kita sudah selesai melakukan pengolahan data menggunakan logit model dan probit model, dan kita juga sudah selesai membandingkan antara model logit dan model probit. Jadi sekarang kita tinggal membaca dari hasil statistik ini. Untuk membacanya ini akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya akan melanjutkan tentang interpretasi dari hasil pengolahan logit dan probit dari model logistik yang ada ini. Dari hasil perhitungan pengolahan logit dari variabel frekuensi yang menjadi dependen dan nyaman, fasilitas, dan harga yang menjadi variabel independen, memperlihatkan hasil bahwa harga memberikan nilai yang negatif, sementara nyaman dan fasilitas memberikan kontribusi nilai yang positif terhadap keseringan pengunjung datang ke lokasi, sehingga kita mendapatkan persamaan seperti berikut. Nah, tapi ketika misalnya kita memasukkan pengujian logit mendasarkan kepada odds ratio, nah ini memberikan hasil yang sedikit berbeda, namun keselarasan pengaruh dan pengaruhnya positif atau negatif masih sama. Artinya harga juga masih memberikan nilai yang sangat kecil 0,09, sementara fasilitas memberikan kontribusi paling besar terhadap keseringan orang datang ke lokasi. Dan berikutnya adalah kenyamanan. Nah, di sini hasil memperlihatkan bahwa semua memberikan nilai positif, artinya ketika peningkatan satu perubahan dalam variabel X atau nyaman, fasilitas, dan harga, maka akan memberikan kontribusi yang positif terhadap keseringan pengunjung untuk datang. Kemudian kita lakukan pengujian efek marginal dari setiap variabel berubah dalam model logit. Ini memberikan hasil bahwa kita melihat di nilai dy per dx ini adalah konsep marginal. Kalau misalnya kita memberikan alternatif probabilitasnya sebesar 0,34, maka kita lihat secara rata-rata ketika nilai nyaman memberikan nilai naik 1, maka akan memberikan kontribusi kemungkinan sering pengunjung datang itu akan naik sebesar 0,5985 sesuai dengan hasil yang didapatkan di sini. Nah, kemudian untuk variabel fasilitas juga akan memberikan peningkatan keseringan pengunjung untuk datang itu sebesar 1
1,04, artinya 104,86%. Nah, lebih tinggi bahwa fasilitas ini meningkatkan orang untuk datang. Ini adalah kontribusi untuk perubah ya, pengujian efek marginal. Nah, sementara untuk harga, ketika misalnya memberikan perubahan satu, maka kemungkinan sering orang akan datang atau pengunjung datang itu akan malah menurunkan frekuensi pengunjung sebesar 1,37%. Nah, ini bertanda negatif. Nah, kemudian kita menguji goodness of fit dari model yang ada. Di sini kita melihat bahwa ada nilai McFadden adjust R square itu memberikan nilai 0,657. Sementara R square ketika sebelum di adjust itu 0,773. Artinya ini kita melihat yang di adjust ini memberikan nilai 65,7% untuk model. Artinya nyaman, fasilitas, dan harga itu memberikan kontribusi atau menjelaskan frekuensi orang datang itu hanya sebesar 65,7%. Nah, kemudian kita juga melihat pengujian goodness of fit menurut Hosmer-Lemesow menyatakan bahwa nilai probabilitas ini lebih besar dari alfa. Artinya, model yang sudah kita bentuk dengan data yang ada ini memang model yang terbaik dan kita kesimpulannya adalah menerima model. Artinya tolak terima 0. Ya, karena nilai probabilitasnya besar dari alfa. Nah, kemudian kita melakukan pengujian sensitivity dan specificity juga terhadap model logik kita. Di sini menghasilkan nilai, kita melihat sensitivity-nya sangat besar, 96%. Artinya observasi hasil positif yang dinyatakan secara positif, secara benar itu adalah 96%. Sementara specificity-nya itu hanya memberikan 88%. Nah, artinya ini adalah memberikan nilai negatif. Observasi hasil negatif yang dinyatakan secara negatif dan benar itu adalah 88%. Nah, maka secara keseluruhan kita melihat bahwa model ini dia mampu menyatakan bahwa tingkat frekuensi dari kedatangan pengunjung untuk keseringan pengunjung untuk datang itu adalah sebesar 92%. Nah, kemudian kita lanjut pada pengujian probit yang sudah diolah sebelumnya juga. Maka kita menghasilkan untuk model probit dengan hasil yang didapatkan bahwa nyaman, fasilitas, dan harga juga memberikan kontribusi yang positif terhadap keseringan pengunjung untuk datang. Kemudian dengan formula yang kita dapatkan atau model yang kita dapatkan adalah seperti berikut. Nah, kemudian kita juga melakukan pengujian efek marginal terhadap variabel perubah multiplier dari model probit. Kita mendapatkan nilai juga hampir searah sebetulnya dengan penilaian logik adalah dengan kemungkinan probabilitas yang kita asumsikan adalah 0,38, maka didapatkan nilai perubah untuk nyaman ketika naik 1, ya, kemungkinan sering frekuensi 1 akan naik sebesar 55,57%. Nah, sementara untuk fasilitas ketika kita naikkan 1, maka juga akan meningkatkan nilai frekuensi sebesar 0,99 atau 99,4%. Ini cukup tinggi. Kemudian untuk harga malah memberikan 1, kemungkinan itu hanya menaikkan keseringan orang 0,02%. Ini sangat kecil sekali. Nah, kemudian pengujian goodness of fit dengan probit, kita juga memperlihatkan nilai bahwa adjusted R square-nya menurut McFadden itu 65,8. Nah, sementara R square tanpa adjusted itu 77,73.
Nah, kalau misalnya kita lihat kedatangan pengunjung, ya, pengujian frekuensi kedatangan pengunjung dengan menggunakan kurva sigmoid, kita mengambil yang tanpa adjusted itu 77,3%. Nah, kemudian kita juga melakukan pengujian goodness of fit Hosmer Lemesow untuk model probit, bahwa ini juga memberikan nilai probabilitasnya besar dari 0,05 sebesar alfa. Artinya model ini kita juga terima. Ya, kemudian ada pengujian sensitivity dan specificity juga kita lakukan terhadap model probit. Nah, memberikan hasil ini cukup tinggi, bahwa untuk sensitivity untuk observasi hal yang positif itu 96%, untuk observasi hasil negatif 88%, maka secara keseluruhan maka model ini mampu menyatakan secara benar sebesar 92%. Nah, terakhir kita mencoba membandingkan hasil probit dengan logit dengan menggunakan uji fitstat. Maka di sini memperlihatkan bahwa hasilnya yang tidak berbeda. Nah, kita melihat dengan log lin intercept negatif 34 ini sama, kemudian probabilitasnya sangat sama-sama signifikan. McFadden-nya R square-nya 0,773, sementara adjusted R square-nya juga sama 65,8,7. Nah, ini perubahannya tidak terlalu signifikan pembedaannya, maka secara keseluruhan kita melihat bahwa terbukti model logit dan probit itu memiliki hasil yang hampir sama atau bisa dikatakan persis sama. Nah, demikianlah hasil pengolahan logistik dengan LPM, logit, dan probit yang telah kami coba sajikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.